satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia, air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup, baik hewan dan tumbuhan loh Sobat Iptek. Tanpa unsur air, mungkin tidak akan ada kehidupan di dunia, karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air, dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk berbagai aktivitas sehari-hari seperti memasak, mencuci, mandi, minum. Wah, pokoknya banyak banget deh kegunaan air. Ngomongin masalah air, di Kepo Iptek kali ini kita bakalan ngebahas segala hal yang berhubungan dengan air nih. Penasaran dong kita bakalan ngapain? Nah, daripada kepo ke hal-hal yang nggak berfaedah, mending kepoin Iptek aja. Yuk! Halo Sobat Iptek, ketemu lagi bareng aku Oya di program Kepo Iptek. Nah Sobat Iptek, kali ini Oya udah janjian mau ketemu sama teman Oya. Katanya sih dia mau kasih lihat Oya sesuatu. Wah, jadi kepo apa ya? Nah langsung aja ikuti terus Oya di PP Iptek Taman Mini Indonesia Indah. Yuk! Itu dia tuh orangnya. Halo, Tasya. Halo ya. Tasya, apa kabarnya? Baik nih Oya. Kalau Oya apa kabar nih? Baik banget. Nah, Sobat Iptek, Tasya ini adalah salah satu pemandu di PP Iptek yang ngejanjiin mau kasih lihat sesuatu nih ke Oya. Aduh, apa nih Tasya? Penasaran banget ya? Ya udah kita Penasaran masuk dulu banget. aja yuk. Yuk. Tasya, Oya haus nih. Wah, alhamdulillah. Tasya seger banget, makasih ya. Iya sama-sama, udah nggak haus lagi kan? Iya, udah aman dong pastinya. Duh, tapi nggak kebayang ya kalau di dunia ini nggak ada air. Ini baru untuk minum. Belum lagi untuk kebutuhan sehari-hari kayak masak, nyiram tanaman, terus juga ngepel. Semuanya pasti butuh air. Ya emang air itu penting banget ya buat kita. Setuju? Kayak ngomong-ngomong tentang air, aku mau ngajak Oya buat melihat alat peraga yang berhubungan tentang air nih. Wah, apalagi nih Tasya, aku penasaran banget deh dari tadi. Ya udah, kalau gitu ikut aku yuk. Yuk, kesana kan? Ya, ke sana. Oke. Nah, Oya, kita udah sampai nih di alat peraga pertama yang berhubungan dengan air. Wah, apa ini Tasya? Aku boleh coba nggak? Boleh banget, nanti kita amati ya sebelum dan sesudah dicoba. Oke, langsung aja aku tekan. Gimana ya reaksinya nanti? Oke. Wah, keren banget. Ini tuh bikin airnya ke pinggir dan semakin cepat juga bikin airnya tuh semakin lama semakin terpinggirkan ya mengikuti kecepatan dari kita ini. Keren banget ya Sobat Iptek. Ini kira-kira gaya apa sih Kak? Oke, nah gaya yang terjadi pada air di dalam bejana ini disebut sebagai gaya sentrifugal, di mana airnya akan menjauhi dari titik pusat sumbu lingkaran gitu. Wah, nah kalau untuk sehari-hari kita bisa temuin gaya sentrifugal ini di mana lagi nih Tasya? Mungkin Oya pernah ke taman hiburan? Kira-kira teringat sesuatu? Kayaknya inget nih. Ontang-anting ya? Betul banget. Nah, sentrifugal itu salah satu penerapannya adalah ontang-anting, karena kan dia semakin lama menjauhi titik lingkaran. Wah, pantesan kalau ya naik ontang-anting tuh kayak berasa terdorong keluar gitu ya. Nah, ternyata itu adalah gaya sentrifugal nih Sobat Iptek. Jadi, kalau dari arahannya Tasya tadi, ternyata sentrifugal ini memang bergerak menjauhi dari pusat lingkaran itu sendiri. Wah, keren banget ya. Coba lagi ya. Ya, kita coba lagi ya. Nah, terlihat ya kalau airnya akan bergerak ke pinggir dari bejana itu. Seperti terlempar keluar ya, sama seperti naik ontang-anting. Bener banget. Nah, setelah ini ada apa lagi nih? Nah, setelah ini akan lebih menarik lagi nih. Masih berhubungan dengan air, baru kita ke yang apa aku yang janjiin ya. Oke, siap. Selanjutnya langsung aja kita ke sana ya, kita lihat. Nah, Oya, kita udah sampai nih di alat peraga berikutnya yang berlawanan dengan alat peraga yang tadi. Nah, bedanya apa nih Tasya?
Oke, kita akan coba langsung yuk ya, biar kita tahu bedanya apa dengan sentrifugal ya. Ayo, apa yang bisa aku bantu? Oke, sekarang aku akan tarik dulu bolanya. Mhm. Kemudian nanti ketika aku putar bolanya, Oya tolong tarik talinya ya. Baik, kita Oke. mulai ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata nih Sobat Iptek bolanya mendekati pusat lingkaran. Bener banget kayak yang Kak Tasya bilang. Nah, ini gaya apa namanya Tasya? Nah, gaya ini disebut sebagai gaya sentripetal yang berkebalikan dengan gaya sentrifugal tadi. Kalau gaya sentrifugal tadi menjauhi sumbu lingkaran, nah kalau yang ini justru mendekati dari titik pusat lingkaran, Oya. Oh, kalau gitu untuk contoh sehari-harinya apa nih yang sering kita lihat? Mungkin kalau Oya pernah datang ke atraksi sirkus, melihat motor yang bisa bergerak di dinding tong. Wah, Oya tahu. Tapi herannya kenapa ya motornya nggak jatuh, Tasya? Nah, motor itu tidak bisa jatuh karena bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, itu juga salah satu penerapan gaya sentripetal di kehidupan sehari-hari. Wah, gimana nih Sobat Iptek? Seru banget ya, apalagi belajarnya sambil melihat alat peraga. Nah, sesaat lagi kita juga masih ada dengan alat-alat peraga lainnya yang pastinya seru banget. Sobat Iptek jangan kemana-mana, tetap di Kepo Iptek. Kita main lagi yuk? Yuk kita coba lagi. Nah, aku tarik lagi ya. Iya. Ya, 1, 2, 3. Wow, keren banget. Nah, sekarang Sobat Iptek, kita sudah berada di wahana yang berbeda dan alat peraga yang berbeda. Tapi masih tentang seputaran air kok, bener ya Tasya? Betul banget nih, Oya. Nah, sekarang alat di depan kita ini apa Tasya namanya? Nah, alat peraga di depan kita ini adalah alat peraga gelombang tsunami. Jadi kita bisa membuat gelombang tsunami nih di sini. Wah, beneran? Iya. Oh, boleh coba nggak? Boleh, yuk kita coba langsung aja yuk. Langsung aja yuk. Oke. Nah, Oya silakan naik. Kemudian di sini ada tuas untuk membuat gelombangnya, silakan Oya tarik ke atas. Tarik. Kemudian tekan sekencang-kencangnya. Sekencang-kencangnya ya? Iya. Sampai kena rumah itu ya? Betul, sampai kena rumah yang di ujung sana. Oke, kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Wah, ternyata benar-benar menghasilkan gelombang ya. Iya, benar sekali nih. Ini menganalogikan gelombang tsunami di dunia nyata. Wah, apalagi memang kita harus tahu karena Indonesia sendiri adalah wilayah Ring of Fire nih, Sobat Iptek. Tuh, ngeri banget ya gelombangnya apalagi kalau kena rumah. Nah, Tasya, penyebab dari gelombang tsunami ini apa ya sebenarnya? Nah, jadi tsunami itu bisa terjadi apabila ada patahan lempeng atau gempa yang berada di bawah laut sehingga menekan air ke atas dan ke daratan. Waduh, ngeri banget ya dampak dari tsunami ini ya. Iya. Aduh, nggak kebayang deh gimana kalau rumahnya hancur, korban tsunami-nya berjatuhan. Nggak cuman kerugian harta aja nih, tapi juga dari psikis dan mentalnya juga nih dari para korban. Ngeri banget ya Tasya ya. Betul banget ya, makanya kita harus tahu bagaimana cara mengatasi apabila ada gempa. gitu. Gimana tuh Tasya? Ada nggak sih alat pendeteksi untuk gempa tsunami ini? Gempa dan gelombang tsunami? Nah, untungnya untuk saat ini ada nih alat mendeteksi gempa yaitu seismograf. Nah, nanti bisa mendeteksi apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Nih Oya. Wah, pastinya menarik banget ya. Nah, Sobat Iptek, untuk itu kita juga harus selalu waspada karena memang tsunami, gempa, dan bencana lain itu bisa saja terjadi kapan aja gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita bakal lihat lagi alat-alat peraga yang unik-unik yang berasal dari PP Iptek ini. Jangan kemana-mana Sobat Iptek, tetap di Kepo Iptek. Aku coba lagi ya. Oke, kita coba lagi ya. Wah, kurang kuat nih Oya. Ah.
seperti gerak-gerak banget ya. Iya, seperti gempa beneran ya. Iya, benar. Ini adalah rumah simulasi gempa nih, Oya. Waduh, ngeri banget. Nah, ini pasti penting banget ya buat mitigasi bencana. Betul, supaya kita lebih tahu dan tidak panik nih kalau apabila terkena gempa betulan. Wah, selanjutnya kita langsung aja yuk pergi. Yuk, kita next. Nah, Oya, sekarang ini nih yang udah aku janjiin sama Oya, yaitu roket air. Wah, ini nih Sobat Iptek yang dari tadi kita tunggu-tunggu. Roket air ya. Nah, bedanya sama roket biasa apa sih? Kalau ini kan mungkin tidak menggunakan bahan bakar ya? Betul banget nih, Oya. Sama seperti namanya, kita akan memanfaatkan air sebagai tenaga pendorong dari roket ini. Wah, menarik banget ya Sobat Iptek. Langsung aja boleh kita coba. Yuk, kita coba yuk, Oya. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya sama bahan dan alat yang akan kita gunakan. Yang pertama, kita akan membutuhkan roket. Wah, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini adalah roketnya nih yang akan kita gunakan hari ini dan juga peluncurnya. Dan peluncurnya ini sudah terhubung dengan pompa, Oya. Baik, jadi kalau untuk bahan-bahan pembuatan roketnya sendiri ini juga bahan-bahan yang ramah lingkungan ya. Jadi kita mendaur ulang yang sudah tidak terpakai. Betul sekali nih, Oya. Kita menggunakan botol plastik bekas minuman bersoda nih, Oya. Kenapa harus pakai botol minuman bersoda? Karena dia dibuat lebih kuat dibandingkan botol biasa. Oh, bener ya tuh. Tek-tek gitu ya, lebih keras gitu. Lebih keras. Nah, ternyata ini juga harus dilekatkan gitu ya. Ya, kita akan menyambungkan dua botol yang disambungkan menggunakan lakban gitu. Kemudian ini ada perbedaannya loh ya antara botol atas dan botol bawah. Bedanya apa, Tasya? Nah, kalau Oya pegang mungkin pasti berbeda. Coba ya. Wah, ini lebih lembek ya. Iya, lebih lembek. Sedangkan yang atas lebih Keras, Nah. keras banget. Wah, kenapa ya Tasya? Nah, jadi bagian atas ini udah diisi oleh nitrogen, gas nitrogen untuk pemberat dan penyeimbang si roket air ini ketika nanti meluncur gitu. Wih, keren banget. Nah, kalau yang ini? Nah, kalau yang bawah dibiarkan kosong supaya biar kita isi air dan udara untuk tenaga pendorongnya. Wah, boleh langsung aja kita coba yuk. Yuk, kita coba langsung aja. Nah, sekarang pertama kita ambil dulu roket airnya, kemudian ada Ambil. bagian bawah nih namanya adalah nozzle nih, Oya. Nozzle ini bisa dibuka untuk memasukkan air dan udara. Oh, langsung aja yuk. Yuk, boleh Oya tolong aku Kira-kira ya. berapa mili ya Nah, taruh kurang airnya? lebih sampai 400 mili, Oya. Mungkin boleh dituang dulu sampai Oh. 400 mili. Benar. Coba ya. Oke, Ini udah 700 ya. Ya, sampai 400 aja nih, Oya. Oke, sedikit lagi. Kurang. Kok 500? Kurang. Oh, nah ini sudah 400 mili. Oke. Tuh, Sobat Iptek. Sekarang langsung aja kita masukin ya, Kak. Oke, kita isi ya ke lubang nozzle yang bagian bawahnya. Kenapa nggak sampai penuh, Tasya? Oke, jadi kenapa airnya nggak sampai penuh? Supaya kita punya ruang untuk mengisi udaranya nanti, Oya. Nah sudah penuh, sudah habis. Oke, selanjutnya kita akan pasang nozzle-nya ya. Kita akan tutup, kemudian kita akan pasangkan roket airnya ke peluncurnya. Baik, terima kasih. Nah, ini akan kita pasang ke peluncurnya, kemudian akan kita pompa. Akan kita isi udara supaya bercampur tuh udara dan airnya. Oh, ini boleh langsung aja. Ini Oke, ya, sekarang ya, kita coba pompa ya. Iya, boleh Oya. Nanti sampai tekanannya 40 PSI ya. Wah, ingatin dong Tasya. Oke, kita lihat bareng-bareng ya Iya. sampai 40. Boleh silakan Oya dipompa. 1, 2. Mana? Sudah. Nah, sudah sampai ya 40. Oke, udah sampai. Sekarang kita coba luncurinnya Oya. Nah, luncurnya dari sini. Kita mulai ya Sobat Iptek. Lihat nih gimana hasilnya. Apakah dia bisa meluncur dengan kecepatan tinggi mungkin? Oke, apakah dia bisa sampai luar angkasa ya? Apa mungkin begitu? Oke, kita coba ya. Ya, kita lihat ya bagaimana hasilnya. 1, 2, 3. Wah, airnya ciprat kemana? Ternyata kita kena airnya sedikit ya, dan ternyata Iya. jauh sekali nih roketnya. Jauh banget. Nah, ternyata begitu tuh Sobat Iptek. Jadi kalau ada tekanan, kemudian ditambah dengan udara dan air, ternyata bisa meluncurkan sebuah roket. Dan unik banget namanya roket air. Tanpa bahan bakar tapi tetap bisa meluncur ya, Oya. Bisa meluncur. Nah, ini biasanya tingginya bisa sampai berapa meter sih, Kak? Nah, ini tergantung dengan air dan tekanan udara yang diberikan nih, Oya. Tadi kurang lebih bisa sampai 4 sampai 6 meter ya tingginya. Wow, Gitu. luar biasa. Iya.
Ini mah seru banget Tasya. Tuh, dari bahan air aja kita bisa luncurin roket loh. Seru banget ya. Biasanya kan kalau untuk meluncurkan roket itu harus menggunakan bahan bakar. Ternyata dari air langsung bisa ya. Bener banget, cuma pakai air sama udara aja ya. Oh ya, Wah, selanjutnya nih Sobat Iptek nggak kalah serunya juga. Kita akan melihat sesuatu yang kamu juga bisa coba di rumah. betul. Apa tuh Tasya? Nah, nanti sama temen Tasya nih, kita akan membuat percobaan sederhana yang Sobat Iptek bisa coba di rumah nih. Gimana? Eksperimen. Tuh. Wah, pastinya udah gak sabar ya. Langsung aja siap-siap Sobat Iptek yang ada di rumah karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Kepo Iptek. Yuk. Yuk, kita jalan. Halo Sobat Iptek, bertemu dengan saya, Kak Mahfud. Nah, pada saat di sesi awal tadi, Sobat Iptek tadi sudah sama-sama diajak ke galeri ya, untuk bisa sama-sama belajar dan bereksperimen tentang air melalui alat peraga. Di antaranya adalah sentrifugal air, tsunami, dan yang terakhir adalah roket air. Nah, untuk kali ini, Kak Mahfud akan memberikan satu eksperimen ya, yang nanti dapat Sobat Iptek coba di rumah, dan alat-alatnya pun sederhana. Nah, baik, sama-sama kita langsung saja menuju alat dan bahannya. Yang pertama adalah air ya. Berikutnya ada botol bekas plastik. Ada piring. Jarum pentul. Yang terakhir ada pewarna makanan. Ya. Bagaimana cara bereksperimen dengan percobaan ini? Nah, mudah saja ya. Pertama, kita pastikan dulu untuk bisa mengisi botol plastik ini dengan air ya, hingga penuh. Dan sesuaikan saja untuk bisa mengisinya dengan air yang Sobat Iptek sediakan di rumah ya. Oke, berikutnya kita akan berikan 1 atau 2 tetes pewarna makanan ya ke dalam botol tadi. Oke, langkah berikutnya kita akan tutup botol tersebut sambil kita guncangkan sedikit ya, agar pewarna makanan tersebut bisa merata di dalamnya. Dan larutan air pun berubah menjadi warna biru seperti ini. Nah, untuk langkah berikutnya, kita akan sama-sama ambil jarum dulu. Kemudian kita akan lubangi area di sekitar botol yang ada di bawah ya. Nah, sebisa mungkin kita lubangi dengan cara melingkar ya, teman-teman atau Sobat Iptek di rumah. Searah ya, 1. Oke, sebelumnya kita beginikan dulu. 2, 3, 4, 5, 6, seterusnya ya, sampai semua permukaan itu terlubungi oleh jarum. Oke, baik. Nah, untuk fenomena yang bisa kita lihat dari botol ini, kita akan sama-sama buka ya. Karena eksperimen ini judulnya adalah jangan dibuka. Dan kita lihat fenomena air yang ada di botol ini. Kita lihat saja ya, 1, 2, 3. Bagaimana kalau botolnya dibuka? Wow, ternyata air dapat memancar keluar ya. Nah, baik, untuk sains di balik percobaan ini adalah kita tentunya mengetahui bahwa air itu punya sifat-sifat ya. Di antaranya adalah air bisa menekan ke segala arah.
Dan tentunya semakin dalam kita menyelam, misalkan kita menyelam di kolam renang ya, itu tekanan juga akan semakin besar. Nah, manakala kita buka seperti tadi, otomatis tekanan juga akan terasa di dalam botol dan menyebabkan air yang ada dalam botol memancar ke segala arah. Seperti ini ya. Nah, percobaan ini sebenarnya sudah pernah teman-teman atau sobat iptek jumpai dalam pelajaran-pelajaran sekolah ya tentunya ya. Nah, tapi kali ini kita juga bisa melakukannya di rumah terkait eksperimen tentang air. Baik, silahkan mencoba sobat iptek dan ingat tetap selalu cintai sains dan semangat belajar dan sehat selalu. Selain menerima kunjungan langsung, PP Iptek juga bisa dikunjungi secara virtual loh melalui program Science E-Trip dan aplikasi PP Iptek Virtual. Cek info lengkapnya di media sosial Instagram @ppiptek ya. Gimana Sobat Iptek? Menarik kan? Nah, eksperimen tadi juga kamu bisa coba di rumah loh dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Walaupun sederhana, tapi kita bisa tahu bahwa air itu bisa memancar ke segala arah. Udah nggak kepo kan? Atau kamu masih kepo? Ya udah nggak apa-apa. Kita tunggu saja episode Iptek selanjutnya yang pastinya masih membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau begitu, saya Mulda Ramli. Sampai jumpa.